Oke, halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama Kak Febri di serangkaian acara sharing di rumah aja. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan sepertinya Sobat Pintar sudah mulai pada tatap muka ya. Boleh dong chat di kolom komentar siapa nih yang sudah mulai tatap muka atau mungkin masih ada yang daring? Boleh nih komen di kolom komentar. Nah, senang sekali Kak Febri kembali nih bertemu dengan Sobat Pintar di acara Aku Pintar seri Kepoin Profesi dan Jurusan atau KPJ. KPJ pada malam hari ini kita akan membahas jurusan tentang event management dan profesi dalam bidang tersebut. Oke, Sobat Pintar mungkin ada beberapa atau mungkin banyak yang belum tahu tentang jurusan event management. Dan Kak Febri juga baru tahu pertama kali ini dan sekalian mungkin saya nanti bakalan tanya-tanya nih sama narasumber kita. Nah, sebenarnya kalau jurusan event management ini yang coba Kak Febri pelajari ya dalam beberapa waktu terakhir ini, jurusan yang mempelajari ilmu persiapan sebuah event dimulai dari merencanakan, merancang, mempromosikan hingga mengeksekusi suatu acara sehingga memuaskan audiens seperti itu. Langsung aja, nggak kelamaan, sudah hadir bersama kita Ibu dosen kita, ada Ibu Dwi Novita Cahyaningtyas Permatasari, SIP, MA, MBA, CAA, CEM, CIP, yang merupakan Head of Convention dan Event Management Study Program di Politeknik Internasional Bali. Selamat malam, Ibu Novita. Halo, selamat malam. Selamat malam Wah, semuanya. wah, ini dari Bali ya Ibu ya? Ya, saya dari Wah, Bali. dapat salam nih Sobat Pintar di Bali. Siapa tahu Sobat Pintar dimanapun kalian berada bisa kuliah di sana sambil menikmati suasana ini ya, suasana Bali. Dan ada pula narasumber selanjutnya, beliau dari profesional dan sepertinya beliau juga dosen juga di kampus yang sama. Ada Bapak Putu Gede Wiwin Gunawastika, STMM. Pak Wiwin merupakan praktisioner yang sangat berpengalaman ya, Sobat Pintar, di bidang event management. Beliau juga merupakan Managing Director di PT Wisurya Istagrahagana Nusantara. Selamat malam, Bapak Wiwin. Selamat malam, Mas Febri. Selamat malam semuanya. Wih, keren. Pak Wiwin keren nih backgroundnya. Ini kelihatan memang orang event. Oke, Sobat Pintar, biar nggak kelamaan, pasti sudah banyak banget dari kalian apa sih jurusan event management dan seperti apa kehidupannya maupun prospek pekerjaannya. Mungkin saya pengen bincang-bincang dulu sih dari Bapak Wiwin. Bapak ini kalau bagi saya ini jurusan yang baru ya Bapak ya. Mungkin kalau saya mengetahui event management, IO dan yang lain sebagainya sudah cukup lama, tapi untuk bidang ini saya baru. Nah, ini kalau dari Bapak sendiri ini bagaimana sih Bapak awalnya bisa menekuni bidang event management? Apakah ini merupakan passion atau cita-cita Bapak? Oke, pertanyaan bagus banget. Jadi mungkin kita bisa sharing pada malam hari ini dengan adik-adik yang mungkin ada di SMP, SMA, betul ya? Betul, betul Jadi Bapak. kalau saya sendiri kilas balik kegiatan saya sebelumnya, ya boleh dikatakan kalau memang tidak, boleh karena ini ada satu proses kecelakaan sih sebenarnya. Oh, ada kecelakaan. Ya mungkin boleh dibilang kecelakaan karena kan saya itu berangkat dari keluarga atlet semua ya sebenarnya ya. Jadi saya dulu adalah atlet sepak bola ya. Atlet sepak bola dari SMP sampai saya kuliah itu kiper saya. Mungkin kalau misalnya saya bilang tadi tidak kecelakaan, mungkin saya tidak akan berpindah ke bidang yang saya tekunin sekarang ini gitu ya. Jadi uh, ternyata kalau saya melihat dari sejarah kakek-kakek saya ya, dari ibu dari bapak itu memang ternyata mereka adalah orang-orang yang berkiprah di bidang seni dulu ya, jadi seni, ada seni tari, seni drama dan sebagainya. Nah, kecelakaannya terjadi pada saat semester 1 saya di Fakultas Ekonomi ya Udayana waktu itu. Jadi saya diminta menjadi seorang model untuk kegiatan LCKG, ada Lomba Cipta Karya Gerak waktu itu ya namanya. Jadi akhirnya saya ya singkat cerita saya merasa senang ya, boleh katakan dengan sesuatu yang baru ini, dan lambat laun karena memang saya rasa saya memang bidangnya di sana dan saya merasakan ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi akhirnya saya menekuni kegiatan ini dari model awalnya, kemudian saya menekuni ngumpulin teman-teman untuk create event di satu hotel, hotel yang lain dan sebagainya. Kemudian mulai ada hotel-hotel menawarkan bisa nggak bikin bantuin saya untuk soft opening, ada produk launching dan sebagainya. Akhirnya kita bergerak di bidang event organizer.
Dan ternyata setelah saya menekuni hal ini dari tahun 87 ya tepatnya, ya baru kemarin sih. Jadi saya merasakan bahwa ternyata saya ini merasa cocok di bidang ini gitu ya. Jadi akhirnya saya langsung sampai saat ini menekuni bidang manajemen gitu. Dan saya rasa saya merasa ada satu kepuasan tersendiri kalau misalnya kita bisa merasakan bagaimana klien kita atau audiens yang hadir dalam acara tersebut merasakan kepuasan terhadap apa yang kita sajikan. Ya. Ada hal yang tidak bisa dihitung dengan uang pada saat itu ya. Ada rasa yang mungkin kita sebut endorfin atau apa gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana mereka merasa ada kesan tersendiri terhadap apa yang kita sajikan terhadap kegiatan mereka. Dan saya rasa kegiatan ini memang apa namanya sangat menarik buat saya sampai hingga saat ini. Wow, keren nih Sobat Pintar perjalanan beliau. Di sini ada, mungkin kita bisa ini ya Sobat Pintar melihat dari Bapak Wiwin ini memang awalnya belum merencanakan, tapi mungkin ini juga kehendak Tuhan juga ya Bapak ya untuk menjerumuskan di sana dan ternyata sukses sampai sekarang. Keren Bapak. Dan Sobat Pintar, dari Pak Wiwin ini juga seorang dosen ya di Politeknik Internasional Bali. Mungkin kita langsung tanya nih sama Ibu Kaprodinya. Ibu boleh dikasih tahu dong, sebenarnya kalau di Politeknik Internasional Bali atau di PIB itu apa aja sih Bu yang dipelajari? Oke, jadi kalau di Politeknik Internasional Bali kita memang memiliki 3 jurusan, 3 studi program. Yang pertama adalah jurusan seni kuliner, yang kedua adalah hospitality atau hotel. Nah, yang ketiga adalah event management. Event management ini merupakan salah satu prodi unggulan yang ada di Politeknik Internasional Bali juga. Jadi di prodi kita banyak sekali mengambil praktisi ya. Dosen-dosennya nggak cuma bisa ngomong doang gitu. Contohnya adalah Pak Wiwin ini salah satu dosen praktisi kami, dan ada lagi banyak dosen-dosen yang memang background-nya itu di bagian event management. Jadi apa sih kenapa perlu belajar event management, kenapa di PIB atau Politeknik Internasional Bali? Karena kita ingin membentuk calon lulusan yang memang nanti profesional dalam bidang event manajemen seperti itu. Jadi keunggulan di kita juga, kita ini lebih berbasis ke teknologi dalam event. Jadi kita memiliki lab yang memang support di bagian teknologi. Kita punya lab di FIB ya. Kemudian kita juga mempunyai banyak jaringan kerjasama dengan industri, dengan vendor manajemen, atau dengan Wisurya di IO-nya di Pak Wiwin gitu. Jadi apa sih yang dipelajari? Kita memang programnya di sini adalah diploma 4, jadi tahun itu kurang lebih. Nanti kita di semester 1 sampai semester 4 kita ada in-class learning ya. Jadi ada teori dan juga ada praktek. Nah, kalau di sekolah vokasi itu asiknya adalah kita 70%-nya itu ya more or less 60-70% itu kita memang berbasis praktek di dunia nyata. Baru 40%-nya kita mengajarkan tentang teorinya. Setelah itu nanti di semester kelima, mahasiswa kita kirim untuk internship. Jadi kalau sekarang lagi heboh seperti, oh kok sekarang ada kampus merdeka seperti itu, sebenarnya dari kita sudah menerapkan dari dulu, karena kita memiliki program magang atau internship ke industri ya, 6 bulan untuk internshipnya 2 kali dalam selama perkuliahan gitu. Nanti semester 6 sampai 7 balik lagi ke kelas, kemudian semester 8 nanti magang lagi, kemudian baru setelah itu kita ada proyek tugas akhir dan lulus di tahun keempat gitu. Banyak sekali yang dipelajari, kalau mau didetailkan ya, banyak sekali kita tuh unik gitu. Jadi susah mencari jurusan yang ada di Politeknik Internasional Bali, umumnya di bagian MICE dan event ini. Apa sih yang kita pelajari? Kita belajar tentang visual presentation. Jadi dalam mata kuliah nggak cuman kita mempelajari tentang teori dari Mr. A, Mr. B. No, kita mengajarkan bagaimana cara mahasiswa berpresentasi. Karena kalau dalam event nih, ujung tombaknya anak event adalah mereka dapat menjual eventnya atau menjual idenya, mempresentasikan proposalnya. Betul ya? Jadi kita mengajarkan bagaimana cara bertutur kata, bagaimana posturnya, bagaimana cara membuat PowerPoint yang baik, bagaimana cara bisa deal dengan klien, itu kita ajarkan di visual presentation.
presentation. Kita juga memiliki beberapa mata kuliah unggulan lainnya seperti MICE dan Event Teknologi. Itu nanti kita ada serinya ya. Kita belajar desain juga. Jadi kerennya anak event di kampus kami adalah mereka bisa desain mulai dari grafis, mulai dari 2D, mulai dari 3D. Jadi kalau udah hire calon mahasiswa, calon lulusan dari PIB udah nggak usah ragu lagi gitu, karena ini cepet-cepet bikin poster, cepet-cepet bikin layout untuk panggung A, panggung B, plan A, plan B, kita bisa serba bisa. Nah, anak event ini banyak bisanya, itu yang kita harapkan di lulusan dari nanti di Politeknik Internasional Bali itu. Selain teknologi, kita juga belajar tentang budaya ya, seni budaya Bali seperti itu, dan pernikahan juga kita ajarkan bagaimana cara menghandle pernikahan mixed couple ya, international wedding yang besok ada anak midterm examnya, mereka akan benar-benar menghandle pernikahan mixed couple. Kita juga ada juga kalau pernikahan adat Bali gimana. Jadi semuanya itu terangkum dalam satu kurikulum di Diploma 4 Pengelolaan Konvensi dan Peristiwa, atau bahasa kerennya memang kita Diploma 4 Event Management. Seperti itu Kak Febri. Menarik ya? Wow, Gimana keren-keren Febri? Ibu Novita. Jadi ini cukup luas ya, dan Sobat Pintar, penerapan event ini di semua jenis event ya Ibu ya, tidak Ya. terkecuali. Wow, keren. Jadi kita ada yang namanya bisnis event nih, itu lebih ke MICE ya. Bagi yang belum tahu MICE ya, kalau di Google itu kan keluarnya MICE itu kayak tikus gitu ya. Padahal MICE yang di tourism ini adalah meeting, insentif, convention, dan exhibition. Kalau itu lebih ke bisnis MICE, kita guaranteed lah ada kliennya lah gitu. Ada juga satu lagi yang lebih sukanya ke special event nih. Saya suka nyelenggarain event music, atau saya suka sport event. Saya mau ikut dalam penyelenggaraan event MotoGP di Lombok nanti. Nah, karakter mahasiswa ini beda-beda. Ada yang tertarik dengan MICE. Oh, saya sukanya di back office, saya sukanya di hotel. Saya mengerjakan event yang ada di hotel, banket, dan lain-lain. Atau saya lebih sukanya ke spesifik yang outdoor event-eventnya. Gitu. Selain itu be profesional, kita menyiapkan mahasiswa, oh saya nggak suka kerja sama orang, saya mau bikin IO-nya. Kita bisa arahkan dia jadi entrepreneur, jadi tourism entrepreneurship gitu. Berarti memang perlu sangat adaptif ya Ibu ya, karena di kondisi seperti ini kan harus berkembang ya, menyesuaikan, apalagi protokol kesehatannya juga seperti ini harus ditaati seperti itu. Oh iya, kita dan mahasiswa kita itu masuk ke dalam simulasi event dengan protokol kesehatan yang pertama yang ada di Bali. Kalau boleh di Google itu ada, itu namanya Festival BEB, Festival Bali Era Baru, itu yang kita kolaborasi dengan Evendo. Itu juga merupakan salah satu event pertama percontohan untuk health protokol. Jadi jangan khawatir, kita itu apa ya, relasinya tuh banyak, sister company-nya oke. Di Bali itu kan ada nih Puri Bagawan dan Taman Bagawan, itu salah satu sister company kita juga yang menghandle ribuan event tiap tahunnya kan. Kemudian kita juga memiliki relasi yang baik dengan asosiasi, kita juga memiliki relasi yang baik dengan industri gitu. Keren. Dan ini saya mau ini sih ganti bergeser ke Pak Wiwin. Kalau kadang di masyarakat ngomongnya IO atau mungkin event management ya, ada yang udah tahu juga namanya, oh itu loh yang ngurusi perkabelan, sound kayak gitu. Nah, menurut dari Bapak Wiwin sendiri yang sudah dari 87 berprofesi di bidang ini, apa sih Bapak tugas ya, peran dan fungsi dari seorang event management ini? Iya, kalau misalnya ngeliatin dari dekade saya ya, mungkin pada saat itu boleh katakan dari segi kita flashback sedikit untuk teknologi gitu, boleh katakan kalau zaman saya tuh komputer masih belum kita hidupin, kita bisa bikin kopi, buat kopi, dia baru bisa bentarnya baru nyala gitu ya. Kalau sekarang kan udah semua serba cepat, googling sudah gampang, referensi cepat dapat dan sebagainya. Dan kalau ngeliatin hal seperti itu, kalau menurut saya ya, kalau tugas seorang event manager atau orang yang bergerak di bidang event management, paling tidak ada 3 hal sih ya. Ada, menurut saya ada, artinya pada saat kita sudah mendapatkan eventnya, ada pra-event, kemudian ada during event, sama post-eventnya. Jadi pre-eventnya paling tidak kita harus menggali sebanyak mungkin, sedetail mungkin apa yang diinginkan oleh klien kita. Gitu.
Jadi kita berusaha mendapatkan semua itu ya, tentunya dengan interviewing dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita akan mentranslate keinginan mereka ya untuk sebuah yang sebuah desain atau perangkat kerja dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita aplikasikan dalam kegiatan. Jadi kita translate apa yang dia mau gitu ya. Kadang-kadang ya perlu di sini seninya ya, bagaimana kita menerjemahkan apa keinginan klien sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang ingin mereka dapatkan. Nah, pada saat kemudian setelah itu kemudian kita translate, sebenarnya kita aplikasikan dalam kegiatan langsung ya. Kegiatan langsung gimana caranya kita supaya membuat flow acaranya pada saat ending itu klimaksnya, dan klimaksnya itu bisa dibawa pulang dengan baik oleh para audiens yang hadir pada saat itu. Dan tentu kita harus bisa menciptakan sebuah klimaks yang memang melekat banget di benak mereka. Jadi jangan sampai udah buat klimaks, terus habis itu kita buat lagi acara yang ini anti klimaks dan sebagainya. Ya itu kurang ini ya. Jadi pada saat klimaks selesai, jadi sedang-sedangnya nonton nih, anggapnya gitu ya, tiba-tiba selesai itu acaranya, itu kan melekatnya di sini ya. Jadi habis itu mereka akan menjadi pembicara dan bisa jadi trending topik lah dan sebagainya. Nah, kemudian post eventnya berarti kita juga harus bisa mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, kemudian secara internal, kemudian secara eksternal juga dengan klien kita juga ya. Dan tentunya langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan para klien kita, karena kan ini kerjaan biasa ya, jadi kita harus tetap bisa menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang ada ya, di tengah persaingan yang cukup inilah ya syukur-syukur kami yang termasuk pemain lama masih bisa bertahan hingga saat ini gitu ya. Jadi itulah yang mungkin bisa menurut pendapat saya sebagai pelaku di event management, hal itu yang memang harus diperhatikan. Betul. Oke, baik Bapak. Jadi value utamanya atau fungsi utama kalau saya lihat di sini bagaimana seorang event management bisa mendevelop sebuah keinginan dari kliennya menjadi sebuah acara yang memang sesuai dengan yang klien harapkan dan memuaskan audiens pada umumnya, seperti itu ya Bapak. Wah, keren. Sejauh ini Bapak dari tahun 87 sampai sekarang, tadi Bapak sebelum kita mulai juga cerita besok pun juga sudah ada acara-acara yang lain dan menunggu di minggu depan dan lain sebagainya. Hal menarik apa nih Bapak yang pernah Bapak temui selama berkarya di bidang event management ini? Sebenarnya dalam kegiatan event ini banyak banget ya kegiatan yang menarik ya, karena kita ketemu dengan berbagai banyak orang yang tidak sama, kemudian klien yang mungkin berbeda-beda, venue yang berbeda, dan disinilah letaknya kenapa mungkin karena saya memang suka sesuatu yang baru dan sebagainya, itu kegiatan ini memang sangat menarik. Nah kalau misalnya dilihat pengalaman yang paling menarik, saya mungkin masih teringat bagaimana susahnya mencari mentor pada saat itu ya, pada zaman saya. Saya masih ingat tahun 92 saya bikin badan hukum pertama, itu yang bikin perizinan itu dia nggak paham apa itu event organizer. Ya, jadi saya menjelaskan lagi event organizer ya gitu ya, bla 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 lah. Jadi banyak orang yang tidak paham tentang event organizer pada saat itu. Jadi pengalaman yang paling mentor saya tidak bisa mendapatkan seperti sekarang kan gampang banget ya kalau misalnya ini ya. Nah untungnya pada saat itu di tahun 87 juga saya bertemu dengan salah satu mentor saya yaitu Guru Soekarno Putra. Jadi maestro maestro seni pertunjukan Indonesia dan sudah diakui internasional juga. Dan saya bersyukur banget bisa belajar ya boleh katakan secara informal dari beliau ya, dengan mengikuti beliau dan sebagainya sekian tahun. Dan yang membuat saya menarik adalah pada saat setelah sekian tahun itu beliau membuat pertunjukan, dan kita tahu Mas Guru ini adalah orang yang sangat perfeksionis banget ya, dan ya pokoknya inilah galaknya minta ampun kalau misalnya pada saat eksekusi acara dan sebagainya. Nah, saya bersyukur pada saat beliau membuat acara di Bali, itu namanya ada Legong Surapati, kemudian ada menyambut Matahari Bali, itu saya diberikan kesempatan menjadi show director untuk acaranya itu ya, dan saya kira itu hal yang langka ya. Jadi saya berguru ya secara ini ya sebagai mentor, kemudian dipercaya beliau untuk mengeksekusi acaranya, itu adalah suatu kehormatan buat saya gitu ya. Itu yang di dalam negeri.
Nah, kalau misalnya di luar negeri, saya sebelum pandemi persis saya membantu salah satu sahabat saya yang juga klien saya di Jeju Island di Korea Selatan. Jadi berbarengan pada saat itu saya juga untung nggak tahu ya, untungnya acaranya kok bisa barengan ya. Jadi acaranya mereka namanya Global Medical Aesthetic Association Conference di Jeju. Kemudian ada juga Bali Tourism Board, saya juga ditugaskan untuk handle acara di Beijing untuk sales mission-nya, itu ya, ada event yang dua berbeda. Nah, yang menariknya adalah saya tetap posisinya sebagai, kalau yang di Jeju saya menjadi show director untuk acara Miss Harmony World yang diadakan oleh mereka ya. Jadi mereka ada beberapa hari conference, satu harinya itu adalah mereka membuat acara namanya Miss Harmony World, ya semacam kayak Miss Universe dan sebagainya, tapi versi association dari mereka, dari bagian negara. Nah, buat saya pengalaman yang ya, katakan ya menarik, ya ngeselin, ya nyenengin dan sebagainya itu ya karena pada saat itu kan menghemat biaya, saya berangkat sendiri gitu. Saya pasukannya mengakui orang yang ada di Korea. Ya tahu sendiri kan komunikasinya mereka bahasa Inggrisnya juga banyak yang tidak bagus. Jadi pakai banyak bahasa kalbu dan sebagainya, ya itu memeras tenaga dan ini juga sih sebenarnya. Tapi ya challenge gitu ya. Buat saya suka challenge. Suatu yang apa namanya ternyata intinya tergantung bagaimana cara kita untuk manage mereka. Tapi ya syukurnya memang di hari persiapan kan Amin 2, Amin 1 dan sebagainya memang kan banyak ada inilah ya ada hal-hal yang boleh katakan harus nyambung dan sebagainya. Tapi syukurnya pada saat pelaksanaan acara ya semua happy ya, semua merasakan senang gitu. Demikian juga yang di Beijing, saya disiapkan pasukan yang dari mereka juga, tapi yang di sini berbeda lagi. Jadi orang ini sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Kalau yang di Korea mereka bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya mungkin nggak terlalu bagus. Nah yang di Cina mereka bisa tidak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi ada penerjemahnya. Ya namanya itu kan kalau namanya di event, kalau lagi eksekusi event, itu kan per sekian detik hitungannya ya. Jadi ini ditranslate dulu, baru itu kan agak lama ininya ya. Jadi itu juga buat saya suatu challenge dan hal yang menarik buat saya untuk diingat bahwa itu ada pengalaman yang oh ternyata bikin ini di sini, bikin ini di sana, ada apa namanya tingkat kesulitan tersendiri dan ada kepuasan tersendiri juga setelah selesai melaksanakan acara tersebut. Gitu. Kalau saya itu sih ya, kalau kurang lebih pengalaman buat saya, tapi pengalaman yang lainnya terlalu banyak nanti habis waktunya untuk diceritakan, kasihan Bu Novita nanti. Betul, Pak. Itu Kak Febri. Jadi dari pengalaman Pak Wiwin sendiri, mungkin ada nih Sobat Pintar yang tertarik Bu Novita untuk masuk di event management. Sebenarnya karakter atau kemampuan mahasiswa seperti apa sih Bu yang cocok sebagai calon mahasiswa event management? Sebenarnya simple aja sih ya, karakternya kalau ditanya ya aktif, jarang sakit, nggak suka mengeluh, multitasking, ramah, suka membantu, supel, suka bergaul, melek teknologi, banyak ya jadinya ya. Nggak jadi simple lagi ya. Intinya sebenarnya nggak sih, yang penting suka outdoor ya, nggak takut hitam ya, hey it's Bali gitu loh gitu kan. Lebih aktif aja sih, dan kalau memiliki skill itu is a plus untuk kita. Ya, jadi misalnya saya punya mahasiswa yang very talented ya, yang dia jago nyanyi atau jago main gitar, is a plus gitu. Jadi nggak melulu tentang akademik, dia 10 besar, 3 besar, rankingnya bla bla bla, itu nggak selalu melulu di situ. Juara sport, bagus, kita bisa olah lagi talentnya di sini. Dia bisa desain, bagus, kita tinggal asah lebih dalam lagi. Dia suka fotografi dan videografi for event, nah you are the right person to join with us gitu. Mungkin Kak Febri bisa saya tambahin juga ya. Boleh Bapak. Jadi makanya saya juga sering nyarankan mahasiswa kalau bisa ada kesempatan untuk magang atau untuk ada kegiatan apapun, ayo ambil gitu loh. Kalau pada zaman saya itu agak susah dapatnya gitu ya. Kalau harus kita benar-benar bisa apa ya dengan tekun mencarinya. Kalau sekarang kan banyak kegiatan bisa lakukan gitu ya. Karena jam terbang tuh nggak bohong gitu loh ya. Dari jam terbang, dari apa yang kita alami itu kita semakin nggak bisa berhenti belajar juga. Sampai sekarang saya juga merasa masih belajar ya. Jadi harus tetap improve apapun yang ada gitu. Betul. Jadi pengalaman di luar juga penting sih gitu. Jangan melulu di kelas aja.
Jadi dewe-dewe gitu kan maksudnya kan freelance di event A, event B. Kemarin terakhir kita garap event Ubud Jazz Festival itu juga ada Wih, mahasiswa yang keren. dewe, terus event yang lain-lainnya. Jujur sebelum COVID banyak banget ini mahasiswanya kan kebanyakan di luar mahasiswanya. Cuman karena pandemi tetap ada aja event. Kita banyak juga dengan event pemerintahan ya, Kemenparekraf atau webinar, seminar gitu di hotel tuh masih ada aja untungnya. Memang intensitasnya lebih berkurang gitu aja sih. Cuman semakin aktif mahasiswa dia suka kegiatan di luar ya, nggak cuman melulu studi, itu adalah karakter yang kami harapkan untuk kuliah di PIB gitu. Kalau dulu ada PIB, mungkin saya udah kuliah di sana. Dulu kan sudah ada mata kuliah. Jadi lebih gampang sekarang ya dengan ada sudah menjurus event management. Saya kira ini udah sangat ini banget gitu loh, tinggal go ahead aja peng. Kalau dulu kan saya anak ekonomi Udayana, tapi ngarahnya ke event dan sebagainya gitu ya, misalnya kayak gitu. FYI sih, kalau di kita sih kampusnya memang bertema resort gitu kan, jadi didukung dengan fasilitas yang memadai dan standar internasional. Saya bisa bangga di situ bisa di-compare dengan kampus lain, kalau kita tuh fasilitasnya memang sudah berstandar internasional. Bisa Keren, keren. di videonya langsung nih semua guys kepoin ya. Google, YouTube atau apapun itu Politeknik Internasional Bali. Nah, itu keren banget kampusnya. Nah, itu tuh Sobat Pintar, yang mungkin kalian memang orang yang tertarik di dunia event, suka ngekspor acara-acara, dan di zaman yang sekarang saya rasa event itu sangat berkembang pesat ya, Ibu, Bapak. Event Ya. gaming ada, event sekarang virtual expo juga banyak seperti itu. Jadi event saya rasa perkembangannya cukup besar. Dan ini mungkin cukup banyak yang bertanya dari Sobat Pintar, perihal jenjang pendidikannya, Bu. Untuk menjadi seorang event management itu bagaimana jenjang pendidikannya? Untuk jenjangnya ya, jadi kalau di kita kan memang diploma 4. Banyak kok kita menerima dari SMK yang pariwisata maupun non SMK yang SMO aja. Kita bisa benar-benar ajarin start dari pengantarnya, dari introduction di semester 1 sampai pada akhirnya lulus kita bekali dengan kemampuan yang memang bisa diserap oleh dunia kerja baik secara nasional maupun internasional. Jadi kita nanti ada syaratnya juga yang kita fasilitasi juga sebelum mahasiswa lulus mereka akan disertifikasi. Jadi ada nih namanya Certified of Event Registration, ada juga Certified License Officer LO gitu kan. Ada juga Certified Event Venue Management atau sertifikasi event logistik. Oh saya nggak suka Miss, saya sukanya jualan, saya suka marketing. Ada juga Certified Event Marketing Communication atau saya sukanya lebih ke perencanaan destinasinya. Oke, ada juga destination bidding atau saya suka di bagian operasional. Ada juga sertifikasi di bidang stand building. Jenjangnya banyak. Jadi kalau kok kayaknya nama saya panjang ya, itu sebenarnya memang saya menempuh pendidikan ya mulai dari S1, kemudian double degree, master degree, kemudian saya banyak mengambil program seperti program 1 tahun ya dan tersertifikasi di Certified Event Educator, Event Planner, dan Event Management. Itu sih kalau jenjang pendidikan ya banyak gitu kalau mau. Tapi yang jelas satu kita vocational school ya, we are vocational school, jadi mereka pasti udah ready untuk diserap di lapangan kerja gitu. Oke, menjadi catatan menarik nih buat Sobat Pintar juga yang mungkin tertarik bergabung di PIB. Ketika lulus nanti bukan hanya sebatas dapat ijazahnya, tapi juga dibantu untuk sertifikasi sesuai dengan potensinya ya Ibu ya. Tadi diceritakan ada Betul. banyak banget sertifikasinya, nggak hafal saya. Itu pilihan aja sih, tapi biasanya kita juga punya tuh namanya ya istilah teknisnya SKPI, sertifikat pendukung pada saat kelulusan pendamping ijazah. Itu bisa kayak tadi Pak Wiwin mention ketika ikut DW di event A, itu bisa menambah poin gitu. Sertifikat join event B gitu nambah poin lagi. Jadi nggak melulu ijazah aja gitu, enggak sih. Kita ada beberapa hal kecil pun di kampus kita hargai gitu. Oke, terima kasih Ibu. Dan kembali ke Pak Wiwin, kalau kita berbicara di sisi profesional ya Bapak ya, di saat ini
seorang event manajemen itu bagaimana Bapak perannya dalam bergelut di era new normal ini atau di digitalisasi ini? Adakah penyesuaian-penyesuaian tersendiri? Kalau dari sisi Pak Wiwin bagaimana? Ya, kalau dari sisi saya mungkin dan teman-teman yang lain ya, kebetulan karena saya juga ketua Bali Mas Forum ya, jadi banyak teman-teman yang juga mengeluh hal yang sama. Jadi boleh katakan selama beberapa tahun terakhir kemarin ya kita memang agak tiarap ya, boleh katakan Mas atau kegiatan event apapun juga mungkin agak ya ada tapi tidak terlalu banyak lah ya, tidak seperti biasanya dan itu pukulan berat juga buat kami dan tentu juga pariwisata di Bali juga. Ya tentu kalau dalam kondisi new normal ini ya memang kita semua kan kalau kita bergerak di bidang event kan memang kita harus kreatif ya dan apapun yang terjadi kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan yang ada. Jadi paling tidak kita harus bisa berinovasi kemudian menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada sekarang ini dan kita jangan berharap kita dalam masa ke depan ini akan sama dengan sebelumnya yang konvensional sebelumnya gitu ya. Tentu kita sudah harus bisa beralih terkait dengan digitalisasi dan hampir semua kegiatan hybrid ya. Tanggal 26 ini pun saya juga membantu maestro seni, tari dan tabuh kerawitan di salah satu desa ya, di desa Liatan Ubud ya. Itu juga kita lakukan dengan hybrid. Hybridnya juga kita live streaming ke 5 negara. Ya, 5 negara dan juga ada yang kalau hybrid kan ada offline, ada online gitu ya. Kita terbatas yang offline-nya, yang online-nya ya tak terbatas gitu. Jadi harus bisa melakukan langkah-langkah inovasi yang sedemikian rupa gitu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa seperti itu ya mungkin kita akan tertinggal lagi dengan keadaan yang ada. Gitu ya. Mau nggak mau ya memang harus kita Beradaptasi ya Bapak ya. beradaptasi dengan digitalisasi yang ada sekarang ini gitu ya. Dan saya rasa juga itu tidak mungkin hal ini bisa pernah dilakukan oleh kita saat sebelumnya tapi kita tidak terlalu aware terkait dengan masalah hybrid event gitu ya seperti live streaming misalnya pidato di luar kita relay di sini kemudian saling tanya jawab dan sebagainya itu sudah pernah dilakukan sebelum pandemi gitu. Tapi sekarang akan menjadi hal yang sangat lumrah kalau kegiatan-kegiatan jarak jauh ya yang daring itu conference dan sebagainya, malah konser juga ada yang hybrid dan sebagainya. Saya kira memang harus kita kreatif dan inovatif gitu ya, kunci sih sebenarnya juga dan jangan pernah menyerah sih dengan keadaan yang ada. Saya rasa Tuhan ini adalah bukan tanpa ini ya, tanpa tujuannya atau pasti ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan gitu aja. Tetap harus semangat dan yang saya yakin kegiatan event tidak akan pernah mati. Hanya PIB berani membuat event manajemen. Ya. Jadi tidak akan pernah selalu akan ada wedding, orang selalu akan nikah, tidak akan pernah ini ya. Betul. Kurang lebih gitu ya Pak Febri. Terima kasih Pak Wiwin. Nah, dari Pak Wiwin juga nih, kalau tadi diceritakan Bapak awalnya dari keluarga atlet ya, kiper awalnya, lalu di jurusan FEB, lalu akhirnya mulai nih jatuh cinta dengan event management. Kalau diruntut kan ada beberapa yang mungkin tidak sesuai, tidak linear Bapak. Kalau menurut Pak Wiwin di zaman sekarang ya Pak, zaman yang serba modern, serba bisa zaman sekarang, kalau menurut Bapak, apakah kita perlu nih Pak, sejak dini nih buat Sobat Pintar, sejak SMP mungkin atau awal SMA itu sudah tahu potensinya kemana. Oh ini saya tuh calon dokter, saya tuh calon psikolog, saya calon event management. Jadi saya baiknya mengetahui potensi saya sedini mungkin. Menurut Bapak, pentingkah itu dari awal? Kalau menurut saya itu sangat penting banget ya, karena itu adalah shortcut kita menuju apa yang kita inginkan ke depan gitu ya. Kalau misalnya melihat nggak tahu kalau zamannya Bu Novel kayaknya sama juga ya. Kita dulu kan tidak ada tes sidik jari, kita bisa tahu apa. Kemudian ada tes sekarang kan Aku Pintar juga ada tes tes minat dan bakat dan sebagainya. Itu sebuah tools yang memang membantu kita untuk memudahkan atau mempercepat proses untuk kita mencapai tujuan kita nantinya gitu kan, semua kita pengen sukses dan sebagainya. Saya kira ini sangat penting Kak Febri dan saya melihat bahwa ini suatu hal yang memang harus diperhatikan oleh adik-adik yang
mungkin SMP, SMA harus segera lakukanlah kalau memang ada hal seperti ini akan lebih bagus lagi gitu loh. Karena kita tidak akan buang-buang waktu lagi untuk mencari saya ini mau kemana sih sebenarnya, minta kemana gitu loh. Ya, Kalau saya dulu loh, Pak. Iya, dulu awalnya ke sepak bola, habis itu bela diri, kemudian habis itu baru nemuin fashion, baru ngeliatin orang-orang cantik kayak nggak jangan dulu ya. Baru merasa senang dan sebagainya. Kemudian ngikutin kegiatan event, ketemu orang banyak, ketemu venue yang berbeda-beda. Akhirnya ternyata di sini ternyata passion saya. Setelah dirunut-runut, ternyata memang iya. Makanya kita nggak berpindah dari situ gitu loh. Kan pencariannya banyak banget. Masa saya baru semester 1 baru tahu ya, Pak. Itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya dari SMP, berapa tahun tuh jaraknya kan? Jadi bisa ini ya, bisa hemat waktu. Betul. Waktu. Ya, shortcut lah. Oke, terima kasih Bapak. Dan buat Sobat Pintar, ya masih galau dengan jurusan apa sih yang cocok buat kalian, kepribadian kalian seperti apa, tenang aja. Di dalam aplikasi Aku Pintar, sekali lagi secara gratis, bisa kalian gunakan kapanpun, dimanapun untuk mengetahui potensi, jurusan yang pas, gaya belajar yang pas, dan yang lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Wiwin untuk membantu mencerahkan nih dari sisi Sobat Pintar. Kembali lagi nih kepada Ibu Novita. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang program studinya seperti apa, pembelajarannya, experience-nya. Kalau dari PIB sendiri, Ibu, apa saja nih pencapaian yang bisa diceritakan? Siapa tahu nanti Sobat Pintar ada yang tertarik untuk masuk di PIB. Oke, bicara pencapaian berarti bisa jadi prestasi mahasiswanya juga kan ya. Betul. Banyak loh mahasiswa tuh yang masuk ke pageant. Jadi ada yang juara Putri Perdamaian, atau ada yang di Teruna-Teruni Bali, atau ada yang Dining Ayu, ada juga yang di Pro Bali Ambassador gitu. Banyak sih mereka tuh masuk terjun ke pageant atau lebih ke talent juga banyak. Jadi ada semacam award music, bahkan kita punya artis ya, artis lokal sih. Itu juga sangat mumpuni di bidangnya. Nah, yang mungkin menjadi pencapaian saat ini adalah saya merasa bangga saya meloloskan 2 mahasiswa dari PIB itu untuk event Dubai Expo yang ada di Dubai. Itu event yang paling besar banget, dan kemarin pun show-nya termasuk viral ya, karena Indonesia menyuguhkan performance yang sangat luar biasa. Di Pavilion Indonesia itu yang paling rame dan emang sempat viral ya, karena sudah didirect dengan Pak Wisnu juga dengan sedemikian rupa. Dan saya bangga sih mahasiswa saya ada di sana, bisa ketemu artis-artis, bisa ketemu presiden. Ini dosennya aja belum pernah ketemu presidennya. Ini mahasiswanya udah bisa langsung ketemu di sana, ketemu Leodra ya, ketemu ya banyak lagi yang ketemu di sana gitu. Selain itu sih ada juga mahasiswa yang dia tuh prestasinya lebih suka bikin video-video gitu. Ada juga yang bisa bikin juara lomba tourism promotion video. Kemudian ada juga yang juara business plan competition. Jadi cukup berprestasi kalau saya bilang untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Pencapaiannya yang saya pun untuk angkatan pertama, kedua, dan ketiga juga ekspektasi saya, wow, saya punya mahasiswa yang bertalenta gitu. Oke, terima kasih Ibu Novita. Dan buat Sobat Pintar mungkin yang mau mengkepoin jurusan event management atau jurusan-jurusan yang lain, Sobat Pintar bisa langsung mengunjungi di aplikasi Aku Pintar juga ada Sobat Pintar, di Kampus Pintar, karena di sana juga ada lebih dari hampir 1.800, hampir 2.000 kampus, dan lebih dari 800 lebih jurusan di Indonesia. Salah satunya di Politeknik Internasional Bali. Oke, Sobat Pintar, ada beberapa pertanyaan ini yang ditujukan baik kepada Pak Wiwin maupun Ibu Novita. Ini pertama dari Safira, dia tanya, ini apakah berarti salah satu jurusan yang outputnya membuat event-event untuk mengundang artis-artis internasional, K-pop, dan yang lain sebagainya. Mungkin siapa? Mungkin dari Bapak dulu, boleh dari Pak Wiwin? Kayaknya ada penggemar K-pop nih, Pak. Oh. Tadi Korea disebut sama Pak Wiwin ya. Ya kalau misalnya kita seorang profesional, kita harus mau terima artisnya siapa juga gitu ya. Tapi dalam hati walaupun kita tidak terlalu ini ya, tapi kan kita ngikutin trending siapa yang ini ya.
Ya, sudah tentu kalau misalnya hal seperti ini kan diharapkan bagi adik-adik yang sudah lulus nanti mereka bisa mandiri, misalnya bisa mengorganisasi acara dan sebagainya gitu ya. Di luar kegiatan kampus ya, tentu juga kampus juga akan banyak acara ya. Nanti di awal tahun juga akan ada Jazz on the Campus rencananya gitu ya. Wih, Dan keren. sebagainya. Tentu itu akan mengundang artis-artis juga gitu, walaupun mungkin masih tingkat bisa jadi tingkat nasional juga dan sebagainya. Saya rasa memang kalau memang pengen shortcut untuk menjadi seorang event organizer ataupun event management yang handal, yang baik, ya memang sudah ada lah tempatnya untuk belajarnya gitu ya, lebih baik kalau memang bisa langsung belajar di tempat yang memang sudah dipilih oleh para expertnya, ya tentu akan lebih baik nantinya gitu loh. Soal nanti kita akan mengorganisasi apa itu kembali lagi ke kreativitas kita nantinya seperti apa kita mengaplikasikannya di lapangan sebenarnya. Wih, keren. Ini buat Sobat Pintar nih yang pengen ketemu artis-artisnya, bisa nih diawali dengan jadi event manajemennya. Dan diawali lebih dulu masuk ke jurusan event management. Ada juga pertanyaan dari Safitri Dianti _2303. Izin bertanya Bapak Ibu, dan ada yang suka duka dalam menjalani pendidikan selama ini. Dan apa yang memotivasi Bapak dan Ibu mencapai kesuksesan sampai sekarang? Mungkin suka duka di ini kali Bu ya, di pendidikan untuk event management. Monggo Ibu Novita. Oke, baik. Suka dukanya kalau saya sih lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Cuman anyway, suka dukanya adalah kalau untuk di sini kan beberapa mahasiswa masih awam tuh dengan istilah-istilah Darmais. Jadi misalnya non pariwisata nih. Jadi kan banyak nih istilah dalam event tuh, ada yang namanya vendor, ada yang namanya bidding, ada yang namanya tender, kayak gitu sih lebih ke challenging ke mahasiswa ya, supaya kalau kita sebut event aja, kalau orang event tahu nih cara nyebutnya event, bukan event gitu kan ya. Kalau banyak yang nyebut event itu kan sebenarnya salah ya. Kalau orang event udah tahu nih event, manajemen, udah pede cara ngomong-ngomongnya kayak gitu. Ya jadi beberapa istilah mungkin sangat teknis sekali yang tadinya tidak diketahui oleh mahasiswa, dan kita mulai pelan-pelan tahu apa itu nih namanya. Kalau di pernikahan tuh ada panggung namanya altar misalnya gitu. Altar itu apa? Nah, itu masih perlu beberapa hal dipelajari oleh mahasiswa. Cuman saya rasa bukan terlalu duka juga ya. Saya rasa itu bisa memotivasi mereka untuk lebih belajar lagi lebih detail teknisnya. Kemudian saya bicara suka duka, saya lebih ke tantangan kali ya. Kalau duka sih enggak juga sih. Kalau ke tantangannya aja sih lebih ke perkembangan teknologi yang sangat cepat. Itu juga pemakaian HT yang tadinya dari HT menjadi kita pakai yang wireless, kemudian kita mau pakai sekarang malah pakai handphone aja bisa loh, ada aplikasi sekarang yang menggantikan HT kayak gitu, juga merupakan challenges gitu. Kalau duka banget sih lebih ke gini sih, H-1 event ya, betul nggak Pak Wiwin ya? Kayak H-1 tuh deg-degan, misal kita event ada yang datang apa enggak, hujan atau enggak, kalau hujan nanti backup plan-nya apa, itu lebih ke kita, aduh ada aja yang lupa di event tuh ya, lupa ngeprint ini, lupa itu, nggak teliti, terus harus lari ke sini, lari ke sana, talentnya telat, rundown-nya berantakan. Itu sih lebih ke dukanya kita sih melek di malam-malam. Kita kayak harus preparation tuh nggak bisa tuh kalau anak event yang kerja 7-5 mungkin ya, jam 7 bisa ya, Bu. terus jam 5 pulang. Dukanya sih di situ. Tapi kalau kita bawa senang, itu senang-senang aja sih. Teman-temannya kompak, nggak suka ngeluh ya, jadi nggak ada baper-baperan gitu. Pokoknya kita saling support, itu yang kayak teamwork-nya kebentuk banget di kalau tim event, di event organizer tuh fisiknya terjaga banget, teamworknya, setiap kawannya saling membantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wow. Untuk pertanyaan. Walaupun sudah menjalani profesi ini cukup lama ya Bapak ya, tapi H-1 tetap ada deg-degannya ya Pak ya. Orang mungkin tidak bisa melihat bahwa apa yang kita suguhkan tuh kayak rapi tapi di belakang panggung itu ini loh, maksudnya wah ini apa itu ya, pokoknya teriakan-teriakan tuh udah biasa di belakang panggung, wah ini cepat dan sebagainya.
Ya, panik-panik di belakang panggung tuh udah, tapi kan tidak kelihatan sama penonton. Iya, kita suka Betul. teriak-teriak tapi nggak baper ya gitu. Iya, Habis itu udah lupa ketawa-ketiwi, ih saya dimarahin gini begitu, tapi udah habis itu cair gitu. itu kurang lebih. Oke, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan bagus dari KMS Farhan. Izin bertanya Bapak Ibu, apakah event manajemen ini mengajarkan kita juga untuk build menjadi entrepreneurship? Ini bagus sih menurut saya. Monggo dari Ibu Novita atau dari Bapak? Boleh. Jadi Ya. kalau di kita itu memang kita punya ada dua backbone-nya. Kita mengarahkan mahasiswa jadi profesional atau jadi entrepreneur. Makanya kita punya mata kuliah backbone kita tuh namanya Tourism Entrepreneurship. Jadi mereka yang ingin menjadi Pak Wiwin ya. Ada Pak Wiwin 2, Pak Wiwin 3, Pak Wiwin 4 itu bisa menjadi entrepreneur kita ajarkan. Dan nggak main-main loh dosen kita ini dosen-dosen yang memang owner atau CEO dari IO ternama yang at least di Wow, Bali lah keren, gitu. keren, keren. Jadi bisa atau enggak? It's a yes, 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 bisa banget. Betul, betul. Tidak ada istilah nggak bisa kalau dalam event ya. Jadi Yes. memang secara langsung memang sudah terdidik bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur itu memang dari situ. Bagaimana kita survive kan itu bagian daripada seorang entrepreneur, dia harus bisa bagaimana tetap menjaga biar dia tetap survive gitu loh. Dan dalam event juga kan tidak ada istilah I gitu ya. Jadi semuanya boleh katakan we gitu ya, tidak ada kerjaan. Oh karena saya nih eventnya bagus, nggak bisa, tim ya gitu Tim, ya. betul, teamwork. Ya, jadi dalam entrepreneurship juga kan itu juga menanamkan bagaimana kita bekerja sama dengan orang, bagaimana kita mengambil hatinya orang, bagaimana kita dalam sebuah event kita juga mesti harus tidak baik hanya sama klien aja loh, sama vendor kita harus baik juga, sama tukang parkir juga harus baik, sama security kita harus baik juga dan sebagainya agar event kita semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu loh. Jadi saya kira erat banget kaitannya sih apa namanya event manajemen ke entrepreneurship jadi emang nempel tuh ya kalau Bisa, saya. bisa banget ya, Pak. Bisa banget. Iya. Kita juga punya ini program namanya bisnis inkubator. Wow. Jadi di situ kita bisa mengembangkan bisnisnya calon mahasiswa. Saya punya ini mau berencana mau bikin perusahaan talent gitu atau kita mau bikin public speaking class gitu. Nah, kita bisa asis di situ untuk Keren, keren. di program bisnis inkubator di PIB. Dan tidak terasa, mohon maaf saya sedikit motong Ibu Novita, Bapak Wiwin. Kita sudah di penghujung acara ternyata. Ya. Seru sekali, sudah nggak kerasa. Mohon maaf buat Sobat Pintar yang ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dibacakan. Nanti monggo bisa langsung mengunjungi mungkin di sosial medianya di ini ya Ibu ya, Politeknik Internasional Bali. Sure. Oke. Dan sebelum mungkin menutup obrolan pada malam hari ini, boleh Bapak, Pak Wiwin dan Ibu Novita diberikan petuahnya singkat untuk Sobat Pintar. Monggo dari Ibu Novita. Dari saya sih bagi yang kalian yang tadi ya yang pengen banget ketemu artis ya suka ketemu artis, suka ketemu orang-orang besar gitu, this study program will suit you gitu kan ya. Jadi cocok, tunggu apa lagi, daftar aja, silahkan. Masih ragu-ragu, masih pilih-pilih, sekarang udah mulai memantapkan diri, karena kedepannya itu tuh jelas banget ya mau jadi apa, mau jadi entrepreneur, event director, venue eksekutif atau show director, wedding planner, for example, atau head of the tour organizer itu bisa juga. Bahkan kalau mau digital content creator pun juga you're welcome to apply in our study program gitu. Jadi jangan lupa juga sekalian kalau tadi ada sedikit sudah disinggung ya, ada nggak sih beasiswa? Ada, kita masih membuka pendaftaran untuk beasiswa up to 100%. Jadi sampai 100% nih beasiswanya. Jangan lama-lama lagi, takutnya kuotanya penuh nih gitu. Jadi langsung aja daftar di Politeknik Internasional Bali. Oke, terima kasih. Dan dari Pak Wiwin, monggo Bapak singkat Oke, untuk kalau Sobat saya Pintar. sih melihat bahwa terobosan yang dilakukan oleh Aku Pintar ini mestinya dimanfaatkan sekali dengan baik oleh teman-teman pada di SMP SMA lah untuk bisa segera menentukan minat dan bakatnya gitu ya. Dan sudah ada semacam perguruan tinggi kebetulan yang ada di Bali ataupun di luar Bali, gampang loh datang ke manajemen di PIB juga itu salah satu yang bisa saya yakin saya amat yakin bisa menelurkan kalian untuk memenuhi
pertanyaan menjadi seorang event organizer event, manajemen dan sebagainya gitu ya. Dan selalulah up to date, selalu update dengan kegiatan-kegiatan yang ada selama ini dan jangan sampai ketinggalan apa-apa yang sekarang lagi update gitu ya. Dan kita bisa, kalau di dunia event itu ya memang kita harus selalu tahu kepoin itu dan sebagainya ya. Jadi saya ingat kalau Pintar juga bikin kepoin acaranya gitu ya. Jadi balik lagi, negara ini sangat perlu orang-orang yang bisa menjaga negara ini agar tetap menjadi negara yang disegani dan dihormati oleh negara luar. Salah satunya be your best, itu salah satu cukup menunjang untuk membantu negara kita. Saya kira itu yang dari saya, dan jangan takut untuk berkarya. Selagi masih muda, masih ada kesempatan untuk salah, memperbaiki. Tapi kalau sudah usia saya gitu ya, kalau misalnya sudah agak susah untuk kita trial and error itu lagi gitu. Demikian dari saya. Terima kasih Kak Febri. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Wiwin, Ibu Novita. Mohon maaf mungkin ada salah kata, salah ucap. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk seluruh Sobat Pintar yang sudah melihat untuk menyaksikan Aku Pintar Kepoin Profesi dan Jurusan pada hari ini bersama Ibu Novita dan Bapak Wiwin di jurusan Politeknik Internasional Bali. Dan dari Bapak Wiwin sendiri dari Managing Director PT Wisurya Instagrahagana Nusantara. Semoga obrolan ini bermanfaat, membuka wawasan untuk Sobat Pintar bahwa ada loh jurusan ini dan prospek kerjanya sangat terbuka luas di semua lini industri. Dan terakhir dari KPBRI, jangan lupa untuk menyaksikan Aku Pintar Kepoin Profesi dan Jurusan berikutnya dengan narasumber yang tentunya keren-keren dengan jurusan atau profesi yang baru lainnya di Instagram Aku Pintar dan di bulan selanjutnya tentunya Sobat Pintar. Terakhir dari KPBRI, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa Sobat Pintar. Bye-bye. Bye-bye. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Sukses semua. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.